Poncowati, Pak. Iya. Saya dari UPT SD Negeri 1 Bandung Barat Barat. Ada keperluan apa? Ya Pak, di sini saya mau mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya di Guru Penggerak Angkatan 10, di mana saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Iya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Baik Pak, jadi begini Pak, ketika Bapak sebagai pimpinan di instansi yang Bapak pimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral? Oh iya, baik Ibu, di sini mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu terkait untuk apa tadi? Mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etik. Baik. Untuk identifikasi kasus-kasus dilema etik tentunya di sekolah kami yaitu PTSD Negeri 1 Kota Waringin. Tentunya kasus itu kan ada berbagai faktor, bisa jadi dari warga sekolah, intinya dari tenaga pendidik maupun kependidikan, ada juga terkait dengan siswa. Nah, terkait untuk siswa mungkin di sini ada beberapa kasus, salah satunya yaitu terkait mungkin adanya siswa yang merasa kurang percaya diri atau merasa tersisihkan, karena di sini kan kita sedang mengalami atau persiapan untuk kegiatan HUT RI, dan situ akan mengadakan lomba gerak jalan. Dan di situ mungkin ada salah satu siswa yang menurut riwayat dari wali itu dia memiliki riwayat sakit. Oleh karena itu kita berusaha tidak mengikutkan dia karena takut untuk nanti sewaktu dia ikut kegiatan itu terjadi sakit. Tetapi kita siswa tersebut tidak maksud atau tidak tahu kenapa dia tidak diikutkan. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan pendekatan terhadap orang tua wali siswa. Terkait untuk guru mungkin baik-baik saja sih, mungkin ada beberapa guru yang agak terlambat datangnya. Nah, itu pun masih dalam kondisi wajar. Itu cukup. Pak, di sini maksudnya gini Pak, apakah pernah Bapak ditempatkan di situasi di mana Bapak itu mengalami dilema? Jadi Bapak bingung memutuskan di antara dua pilihan tersebut. Iya, ada sih beberapa kasus yang mengalami itu terkait untuk tenaga kependidikan. Yang jelas di sini salah satu kasusnya dia jarang sekali masuk di waktu jam pelajaran karena mungkin ada beberapa hal dan riwayat pribadi. Nah, di situ kami berusaha melakukan pendekatan langsung karena kita tidak bisa langsung memutuskan, karena di situ mungkin ada beberapa hal pertimbangan yang harus kita ketahui. Bisa jadi ada kendala atau dalam rumah tangga ada masalah atau kegiatan lain sehingga dia melakukan hal tersebut. Oleh karena itu dalam memutuskan hal tersebut tentunya saya selaku kepala sekolah atau atasan akan melakukan pendekatan secara pribadi dan tidak bisa memutuskan secara langsung. Jadi juga nanti akan meminta bantuan terhadap kawan-kawan yang lain ada di sekolah. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta karena kepentingan pribadi ya Pak? Tidak. Jadi Bapak pasti membicarakan dengan warga sekolah lainnya. Iya. Pak, ketika Bapak mengambil keputusan tersebut ada tantangan ataupun polemik yang terjadi Pak? Ya, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu banyak hal yang harus dipertimbangkan dan tantangan kita. Satu, bila memang kita kalau merujuk pada peraturan, tentunya kita terkait untuk peraturan kepegawaian, kita kalau ambil langsung dari situ bisa jadi itu nanti akan berakibat buruk terhadap si pelaku tadi atau salah satu guru, karena tentunya kalau dari segi kode etik dia sudah melanggar. Tapi artinya melanggar itu kan masih karena wajar. Kalau kita ambil langsung jelas dia
kekeluargaannya masih kita pegang. Dari situ menurut Bapak yang paling efektif yang mana Pak? Kalau menurut efektif enggaknya, yang jelas namanya keputusan itu kan harus kita pertanggungjawabkan, baik itu secara moral, baik antara kepala sekolah dengan bawahan, juga kepala sekolah dengan atasan. Jadi yang paling efektif tetap kita gunakan dua sisi itu. Dari kita melakukan pendekatan secara pribadi, dan juga dari kawan-kawan juga bisa, dari masukan teman-teman sejawatnya. Oke Pak, ketika Bapak dihadapkan pada dilema tadi ya Pak ya, ketika Bapak menyelesaikannya tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri? Jadi prosedurnya gimana? Prosedurnya yang jelas penyelesaiannya tahap pertama yaitu kita akan memanggil pendidik tersebut, kita introspeksi, kita interogasi, kita cari detail pokok masalah apa sih kok sampai dia melakukan kesalahan sampai segitunya. Terus dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa spontanitas, karena kita harus melihat perkembangan dulu. Kita kasih gambaran, kita kasih arahan supaya jangan melakukan, terus kita lihat perkembangannya secara berkala, apakah sudah membaik atau malah sebaliknya akan menjadi lebih buruk lagi atau jarang masuk kelas. Dan lagi Iya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan tersebut, adakah seseorang ataupun faktor-faktor lain yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? iya, tentunya dalam mengambil keputusan itu kalau pertanggungjawaban kita juga harus kita pertanggungjawabkan terhadap atasan, terutama yang lebih luasnya lagi. Pengambilan keputusan itu kan jangan sampai memberatkan atau bahkan merugikan pihak lain. Tentunya saya akan berkoordinasi langsung, bisa jadi dengan sesama kepala sekolah, atau kalau yang masalahnya lebih rumit saya akan minta bantuan atasan. Kita akan berkoordinasi dengan atasan saya yang pertama pengawas. Kalau memang bisa terselesaikan dengan pengawas, kita minta bantuan atau masukan dari pengawas. Itu kalau misalnya kasusnya sudah berat ya Pak. Iya. Tapi kalau masih bisa ditangani di dalam sekolah antara guru dan yang bersangkutan, Tetap semua kasus itu kalau bisa kita usahakan bisa terselesaikan di sekolah, karena walaupun bagaimana kalau sampai kasus itu keluar, tentunya satu akan menyangkut nama baik sekolah kita, yang kedua mungkin juga akan menyangkut pribadi guru tersebut. Oleh karena itu sebisa mungkin semua kasus atau permasalahan yang ada di sekolah itu kita selesaikan di sekolah, walaupun toh tidak spontan kita ngambil keputusan, karena banyak-banyak pertimbangan yang harus kita ambil. baik Pak. Dari pemaparan Bapak tadi, kemudian ketika Bapak mengambil keputusan, ketika Bapak dihadapkan pada dilema etik ataupun rujukan moral, pembelajaran ataupun refleksi apa yang bisa Bapak ambil Pak? Mungkin dari beberapa kasus yang tadi sudah menimpa sekolah kan, tentunya dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa sepihak satu, yang harus kita lihat juga mungkin jangka panjangnya, karena yang namanya pegawai itu kan memiliki tanggung jawab bukan hanya kepada sekolah tapi juga kepada atasan dan pemerintah. Yang lebih lagi yang lebih kita pikirkan yaitu tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta. Hablum minannas, hablum minallahnya harus kita jalan, harus seimbang intinya. Luar biasa sekali Pak. Kalau pimpinannya seperti Bapak, kayaknya anak buahnya ataupun gurunya tidak akan ada yang mengalami masalah sehingga Bapak bingung dalam mengambil keputusan. Ya, yang namanya kita sama-sama belajar, yang namanya manusia itu kan tidak luput dari salah Mbak. Ya. Karena itu mari kita sama-sama selaku pegawai pemerintah atau pegawai abdi negara, intinya ayo sama-sama kita jalankan tugas dan tupoksi kita masing-masing. Baik Pak. Dan lagi yang mau dibantu Sudah cukup Pak, terima kasih. Pemaparan yang telah Bapak berikan ini memberikan ilmu baru bagi saya, banyak pembelajaran yang bisa saya ambil. ya, terima kasih sama-sama.
Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin banyak kekurangan dan kekeliruan, jadi ya mohon dimaafkan. Terus mungkin untuk mbaknya, karena mbak sekarang posisi dalam tahapan CGP ya, mungkin bisa sukses lagi dan ke depan Amin. akan lebih baik lagi dan Amin. lulus intinya. Amin. Terima kasih. Ya, Pak. sama-sama. Saya mohon pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu. Ada yang perlu saya bantu Bu? Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi begini Pak, saya mohon kesediaan Bapak. Jadi saya di sini akan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait dengan dilema etik ataupun rujukan moral. Oh ya. Ya Pak, yang di mana Bapak selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terhadap siswa ataupun terhadap guru atau dengan kebijakan lainnya. Itu berarti mencakup dari siswa, Iya Pak. terus dari guru. Iya. Nah, kita mulai dari siswa dulu ya. Kaitannya dengan siswa. Begini Bu, karena yang namanya sekolah itu tentunya hampir semua rata. Cuma mungkin hanya bedanya ada kasus yang terlalu besar misalnya dari yang tidak. Nah di sini mungkin rata-rata yang namanya kasus pada anak itu ya wajar-wajar saja, namanya juga anak ya. Nah pertama saya kadang bisa terjun langsung ke lapangan sendiri, itu juga nggak tentu. Nah saya laporannya itu biasanya dari wali kelas masing-masing, bisa jadi dari wali murid. Nah, Jadi kalau ada laporan ya Pak. ya jadi Kalau misalnya nih Pak, ketika Bapak dapat laporan dari wali murid ataupun dari guru, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, apakah termasuk dilema etik atau rujukan moral? nah itu ya yang sering terjadi, artinya itu kan biasanya antara anak dengan anak, artinya di batas pelajaran saja. Nah itu biasanya kalau memang itu terlalu kepada anak tersebut, misalnya terlalu ya, dalam arti nggak mungkin lah kita akan mengeluarkan anak atau memindahkan anak tersebut, itu enggak. Kenapa? Yang kita nanti kita temukan dulu, kita analisis dulu sejauh mana anak itu. Kan kadang anak nakal itu belum tentu anak yang mohon maaf ya nggak bisa lah. Kadang-kadang juga ada yang namanya anak itu yang punya kelebihan, tetapi juga Ada kekurangan. kekurangan, terus kemudian anak itu juga aktif. Nah kemudian itu biasanya kita temukan dengan wali dulu. Nah, artinya kalau memang sudah semuanya itu baru kita lakukan dengan wali kelas masing-masing. Ya berarti dirapatkan. Jadi ketika Bapak rapat, apa yang menjadi pertimbangan Bapak dalam pengambilan keputusan, di mana Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut dihadapkan pada apa ya, yang sama-sama benar atau yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nah kembalinya dengan itu Bu ya, sekali lagi, jadi yang namanya anak tadi ya Bu ya, artinya begini, ini contoh Bu ya, contoh misalnya si Ami, ini justru anak yang perempuan biasanya kan mereka anak laki. Nah si Ami ini anak nilai pintar, jadi yang selalu mendapatkan itu, tetapi juga aktif. Nah, terus ada punya teman yang namanya si anak. Nah anak ini tidak bisa apa-apa, mohon maaf ya, mohon maaf, tetapi dia cukup rajin dalam segala hal. Nah terus kemudian kita lakukan dengan tersebut banyak pertimbangan. Nah Ami ini kalau kita pindahnya nggak mungkin ya, nah dia pintar dan selalu prestasi, sedangkan anak ini memang kalau dibandingkan dengan siswa tadi ya lebih jauh dibandingkan dengan si Tadi ya Pak. karena dia rajin dan sebagainya. Nah kemudian ini kalau dari
di sisi lain si Ami ini luar biasa aktifnya dengan teman, ya selalu membuat kegagalan misalnya ya. Nah, itu akhirnya si wali kelas itu memberikan kesimpulan sampai bahasanya itu dia kewalahan bagaimana sih si Ami ini agar bisa tidak menjadi aktif dengan temannya. Itulah salah satunya. Akhirnya kita sama-sama ambil kesimpulan, ya paling tidak kalau misalnya di tingkat SMP, SMA mungkin ya Kak berbeda ya. Tapi kalau di tingkat SD ya ada, cuman kita harus mendekatkan dulu apa itu faktor dari rumah atau faktor dari keluarga, kita belum tahu. Baru kita simpulkan setelah nanti kita salah satunya memanggil orang tersebut. Berarti prosedurnya memang Bapak yang pertama mencari tahu Iya, ya, keluarga, sisi keluarganya. dari sisi keluarganya. Ya, apa dia ada teman, ada ikut siapa, kan namanya juga anak kita nggak tahu. Mohon maaf, apa ya istilahnya dari belakang orang tua itu kita belum. Jadi kita cari tahu dulu kenapa sih si anak ini kok begini pas sekolah. Nah tadi Bapak sudah mencari tahu penyebabnya dan Bapak sudah mengetahui oh ternyata mungkin di keluarganya ada masalah gitu ya Pak. Nah langkah atau prosedur apa yang selanjutnya Bapak ambil dalam mengambil keputusan Pak? Nah setelah saya mencari tahu si Ani ini ternyata memang betul ya, makanya kami panggil orang tuanya, terus kasih tahu itu duduk bersama dengan dewan guru ini loh. Nah guru itu tidak hanya punya secara lesan saja, Bu. Jadi guru itu punya catatan yang termasuk di dalamnya yang namanya buku kasus. Kan setiap hari makanya tanggal berapa kejadian dan solusinya seperti apa. Nah itu kalau memang nanti guru tidak bisa orang misalnya itu tadi salah satunya kita panggil orang tua, kita duduk bareng. Jadi yang paling efektif yang mana Pak? Kalau menurut saya artinya kita kerjasama kolaborasi, yang penting kita dengan wali murid dan guru. Jadi intinya kalau memang anak itu tidak terlalu banyak bahasanya ya, kita ambil kesimpulan tetap ada solusi yaitu wali kelas masing-masing. Gitu ya Pak ya. Ya. Berarti ya semua warga dilibatkan, Ya. terutama orang tua dan wali kelas ya Pak ya. Nah Pak, yang menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan ketika Bapak ditempatkan pada dilema ini apa Pak? Nah kalau menurut saya pribadi ya, yang pertama memang ya kita harus kerjasama Bu. Ya. Itu memang menjadi sebuah tantangan apabila memang jadi jangan sampai kepala sekolah tahu bahwa setiap hari itu seperti apa ya. Jadi kita artinya kembalinya begitu juga guru ya, dewan guru itu bekerja bukan takut dengan pimpinan. Artinya begini, jadi seorang guru itu atau dewan guru itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Itu ada di mana. Jadi yang misalnya begini, ketika ada seorang guru yang tidak masuk, terus jamnya yang kosong, itu kalau sebenarnya guru itu nggak ada disuruh. Nah, jadi tanpa disuruh seharusnya dia tahu jam mana yang kosong, sekolah kelas mana yang kosong. Jadi kita nggak suruh, tapi kalau kita tanpa membuka kadang-kadang ada juga yang belum tahu. Jadi kan bagi saya adalah lalu kemudian bagi saya guru kalau misalnya ada salah satu guru yang tidak dapat tanpa keterangan, nah, terus bagaimana solusi kita? Kita ambil Bu, kita kan ada catatan khusus bagi dewan guru. Nanti kita ambil, kemudian kita kasih solusi lah, motivasi. Artinya apa? Apalagi guru yang sering tidak masuk, itu kan dampak juga kepada siswa Bu. Itu salah satunya seperti itu. Jadi apa sih kita harus tahu juga
kenapa sih guru itu nggak sering masuk dan lain sebagainya. Mungkin ada alasan tertentu, harusnya ya memang nggak boleh sih di dalam keluarga antara guru dengan kita pas di sekolah itu nggak boleh. Baik Pak. Nah, ketika Bapak tadi ada prosedur yang sudah Bapak lewati, kemudian tantangan-tantangan yang terjadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus tadi itu? Ya, saya yang jelas intinya ya kita yang kerjasama dengan guru itu wajib ya, wajib. Karena tanpa dengan dewan guru kami tidak bisa apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian siapa yang kita ada masalah, kita nggak harus dibahas di forum. Dalam forum bentuknya seperti apa, terus kemudian solusinya apa. Kemudian kalau memang guru tersebut memang tetap seperti itu, kita punya alasan ya. Jadi ya saya kira masih wajar saja kalau masih di batas belum banyak inilah ya. Dari yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran ataupun refleksi apa yang bisa Bapak ambil ketika Bapak mengambil keputusan? Ya kalau secara kebersamaan ya, jadi ini tidak artinya tidak merugikan ya antara sekolah dengan pihak guru. Jadi untuk saling kolaborasi yang pertama ya. Jadi antara guru dengan guru itu saling kolaborasi sehingga untuk tidak terjadi kesenjangan antara guru yang lain dengan yang lain itu ya. Itu sehingga nanti guru kedepannya tidak bermasalah, tapi yang namanya juga kembali ke manusia itu tetap ada masalah. Jadi harapan dari saya setiap hanya itu ya, harapan dari saya kalau bisa ya kita kembali seperti semula dari awalnya yang mudah-mudahan kembalinya belajar dengan aktif, disiplin sesuai dengan aturan itu. Harapan dari saya. Dari penjelasan Bapak ini menjadi pembelajaran buat saya ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang telah Bapak berikan. Saya juga dapat ilmu Pak, dapat pengalaman dari Bapak. Semoga ini membawakan kebaikan untuk dunia pendidikan kita. Ketika kita dihadapkan pada kasus-kasus yang membuat kita bingung dalam memutuskannya. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini keperluannya apa? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi menurut saya di sini akan mewawancarai Bapak terkait dengan
secara umum berkenaan dengan penanganan perihal kesiswaan. Pada dasarnya kami yang pertama menerima laporan dari guru. Setelah menerima laporan dari guru, kami mempelajari bersama. Ada yang bisa kami putuskan sendiri, ada yang harus kami berdiskusi bersama dengan dewan guru untuk menentukan satu. Saya ambilkan satu contoh tentang prestasi siswa. Ini ada anak namanya si Bagi. Ini nama samaran. Si Bagi ini kategorinya memang anaknya ya, saya bilang bukan anak yang cerdas dan juga bukan anak yang kategori secara umum baik bergaulnya. Di satu sisi si Badul ini ternyata laporan dari guru dia juga kreatif, aktif untuk bidang olahraga. Dari laporan akademik memang si Badul ini sangat kurang, dan di prestasi olahraga si Badul ini sering dijadikan andalan oleh sekolah untuk beberapa event-event yang berada di tingkat kecamatan. Di akhir tahun pelajaran ada beberapa catatan yang disampaikan lagi oleh guru. Dan catatan-catatan itu artinya kalau secara akademis memang anak ini berpotensi untuk tidak dinaikkan. Namun atas dasar pertimbangan guru yang lain, bahwasanya si Badu itu ya kalau kategori nakal itu masih bisa ditolerir. Kemudian prestasinya baik, sehingga ada beberapa guru yang mengusulkan supaya Badu juga harus dipertimbangkan. Ya, kami sama-sama memutuskan untuk si Badu ini naik, tetapi dengan beberapa catatan yang disampaikan kepada wali, dan wali menyampaikan kepada orang tua. Kemudian tupoksi guru ini juga menjadi bahasan kami, karena tupoksi guru dan tenaga pendidikan itu menjadikan ujung tombak kesuksesan dari sekolah. Pak Suhadiri tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya akademis, kami tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, namun kami tetap berkolaborasi, setelah memanggil, kemudian melihat perkembangan. Setelah melihat perkembangan, kami juga harus mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Ternyata ada beberapa hal yang memang menjadi pertimbangan untuk bisa ketika akhir tahun kami kepala sekolah harus menentukan unit kesehatan. Dan pertimbangan-pertimbangan itu menjadikan dasar kami untuk kalau secara kedinasan menertibkan, tapi secara kemanusiaan menjaga hubungan keharmonisan, kami tetap mempertimbangkan segi-segi kedepannya untuk pendidikan.
Baduy ini juga punya nilai non akademis yang baik. Kemudian yang kedua, secara umum masih bisa ditolerir. Dan ke depan kalau ditahan si Baduy ini umurnya juga sudah 13 tahunan, sehingga nanti kalau si Baduy ini ditahan bisa jadi masa dia umurnya 16 tahun. Ya, kami memikirkan tetap jaga depan. Kemudian secara akademis juga sekarang ini kan memang kurikulumnya memang dalam tanda petik ya, dalam tanda petik itu harus menaikkan siswa dalam artian setelah si anak tersebut mendapat remisi dan beberapa tambahan jam tambahan, jadi tidak serta merta kok anak itu naik tapi tidak ada syarat, tetap syarat-syarat akademis yang mendukung anak untuk bisa. Berarti ada prosedur atau tantangan lagi ya Pak? Insya Allah ada. Yang menjelaskan Bapak berarti ada prosedurnya itu jadi harus tingkat akademik maupun non-akademik. Nah Pak, ada tantangan ataupun apa ya, ataupun ada tantangan nggak Pak dalam pengambilan keputusan? Tantangannya apa ya, setelah AB tadi sudah kami sampaikan, mungkin human right, secara kemanusiaannya dan kesiswaan. Soalnya juga sebenarnya apa yang dilakukan itu menjadikan support lah, Mas, untuk memberi support pada si Baduy supaya Baduy itu ada perkembangan politik. Mengenai siswa yang lain, artinya apakah nanti tidak menjadikan bahan cemburu sosial atau gimana, itu tetap ada. Namun resiko yang terkecil yang kami ambil sehingga anak itu bisa kita, karena gini Bu, yang namanya pendidikan ini kan kita ini bagaimana mengupayakan di sekolah itu sebagai laboratoriumnya, suatu saat anak itu harus kembali ke masyarakat. Dan di masyarakat itu kan nggak ada perkotaan antara pinter, buku, kan nggak ada. Dia harus bisa hidup di lingkungan masyarakat. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak sekarang ini ya, dalam pengambilan keputusan itu ada bahan apa yang akan pertimbangan gitu, yang akan jadi pertimbangannya apa, kemudian tadi ada prosedur dalam melaksanakannya, terus Bapak juga melibatkan Bapak sendiri ya Pak, melibatkan semua warga sekolah. Nah Pak, selain warga sekolah, adakah seseorang atau yang faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Sekolah ini selain kami menyelenggarakan pendidikan, akan mendukung ada stakeholder untuk komite dan beberapa yang kita dukung untuk kesuksesan di pondok pesantren yang ada di sekolah, puskesmas, pasar, itu menjadi daya tunggal untuk anak lebih baik. Nah, yang mendukung kami yang paling terasa yaitu keterlibatan komite. Komite ini selalu aktif memberikan daya dukung ke kami, memberikan arahan supaya sekolah ini bisa menyelenggarakan pendidikan. Keterlibatan pondok pesantren di lingkungan sekolah kami juga memberikan daya dukung untuk lebih meningkatkan kemampuan anak-anak dalam aktualisasi diri seperti dalam pendidikan. Pak, dari tadi pemaparan Bapak
sih yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kami sampaikan di sini? Yang pertama, melihat sendiri. Ketika saya selaku kepala sekolah mengambil sebuah keputusan, tentunya keputusan itu haruslah benar-benar keputusan yang memberi efek, keputusan yang memberi manfaat. Jadi saya merefleksi diri saya sendiri ketika keputusan itu saya ambil, apa manfaatnya. Kalau itu saya ambil, kemungkinan terkecil pasti akan resiko apa yang harus saya ambil. Sangat jelas sekali pemaparannya Bapak. Yang apa yang harus jadi Bapak yang Terima kasih.